Dan yang paling parahnya, di ruangan itu nggak ada kamar mandinya, BAB, BAK. Gadis itu melakukan semuanya itu di ruangan sempit itu. Seorang ibu sosialita kelas atas yang berpendidikan tinggi ternyata tega mengurung putri satu-satunya selama 25 tahun hingga tidak bisa lagi dikenali. Hai guys, di video kali ini aku bakal ngajak kalian ngebahas cerita kisah nyata yang terjadi di Prancis pada abad ke-20-an, di mana ada seorang ibu yang tega mengurung anak gadis satu-satunya selama 25 tahun, yang saat ditemukan kondisinya itu benar-benar sudah susah dikenalin. Sangat mengenaskan. Lalu bagaimana ceritanya, kronologisnya, dan siapa mereka? Jadi intinya, hidup di kalangan atas tidaklah selalu indah dan menarik seperti yang ada di film-film atau di drama-drama. Kebanyakan dari mereka harus mengorbankan hak dan kebebasannya demi menopang gengsi dan juga popularitas nama kebesaran dari keluarga itu. Jadi kisah ini bercerita tentang keluarga besar Monir. Mereka adalah salah satu keluarga bangsawan yang sangat disegani dan dihormati di Poitiers, Prancis. Seorang kepala keluarga yang tidak lain adalah ayahnya si gadis yang dikurung ini adalah seorang dekan fakultas seni. Sementara ibunya, ini si pelaku yang mengurung anaknya ini adalah sosialita kelas atas, dikenal sebagai wanita yang aktif dalam berbagai kegiatan. Tragedi dimulai pada tahun 1876, putrinya ini yang bernama Blanche Monir berusia 25 tahun, berparas sangat cantik, rupawan, dan digemari banyak lelaki. Sayangnya, namanya cinta tidak mengenal latar belakang keluarga. Inilah letak masalahnya. Putrinya ini mencintai seseorang yang usianya tuh lebih tua darinya. Yang jadi masalah bukan karena usianya lebih tua, tapi karena dia berasal dari kalangan biasa. Padahal untuk profesinya ya lumayan gitu. Pacarnya ini jadi pengacara. Terus ibunya ini tahu hubungan anaknya ini dengan pengacara itu yang umurnya itu lebih tua dari anaknya ini. Ya pastinya ibunya ini nggak rela mau ibunya itu anaknya ini dijodohkan dengan seseorang atau mendapat suami yang konglomerat gitulah, agar menantunya itu setara sama mereka gitu kan. Dan yang lebih bagus lagi itu menantunya ini bisa mengangkat derajat keluarganya lagi. Jadi mereka kan udah tinggi nih, bangsawan yang udah punya nama, yang udah elit. Nah kalau misalnya dapat menantu yang juga lebih elit, itu kan bisa membantu menaikkan derajat keluarga besar itu lagi. Itulah niat dari ibunya ini. Pian namanya cinta nggak bisa dipaksa. Ibunya nih kekeh biar anaknya tuh putus sama si pengacara ini, terus nyari laki-laki konglomerat atau dari kelas atas. Sayangnya anaknya ini nggak mau, anaknya ini udah kepincut sama pria dewasa, si pengacara dari kalangan biasa itu. Demi si pengacara itu, anaknya ini rela membangkang orang tuanya. Anaknya keras kepala, ibunya juga egois. Dikasih tahu baik-baik, anaknya ini nggak mau. Ibunya juga nggak bisa mentoleransi. Sampai akhirnya ibunya ini habis kesabaran, dikurunglah putrinya yang cantik jelita ini di sebuah ruangan di loteng rumah yang kondisinya itu lebih cocok disebut kandang bak. Niat awalnya itu cuma buat nakut-nakutin, cuma buat ngancem doang biar si putrinya ini sadar gitu loh. Taunya malah keterusan. Putrinya ini gak sadar-sadar, gak mau ngalah, dikurunglah dia di ruangan sempit itu yang tanpa ventilasi. Sebenarnya ada ventilasinya, cuman ventilasinya itu ditutup, dipaku, dikunci gembok gitu dari luar. Sampai cahaya, udara itu tuh nggak bisa masuk dari luar. Seharian ruangan itu gelap gulita. Dan yang paling parahnya, di ruangan itu nggak ada kamar mandinya. Jadi untuk sehari-harinya, namanya manusia kan butuh BAB, BAK. Gadis itu melakukan semuanya itu di ruangan sempit itu. Untuk makanan sehari-harinya, pembantu keluarga itu rutin membawakan dia makanan. Cuman makanan yang dibawa itu nggak layak makan, alias makanan sisa dari keluarga itu. Udah sisa-sisanya itu baru dibawa ke loteng dikasih dia. Dikasih aja gitu, nggak peduli bekasnya atau sisanya tuh mau dikemanain. Ya kadang kan makanan tuh ada namanya sayuran yang udah basi, makanan daging-daging yang udah sisa gitu. Itu semua menjadi satu di ruangan itu. Antara kotorannya, air kencingnya, sisa makanan yang busuk dan basi itu juga berserakan berkumpul di ruangan itu. Ibunya berharap perlakuan itu membuat anaknya sadar dan segera minta maaf agar bisa dikeluarkan dari ruangan sempit itu. Ternyata bertahun-tahun ibunya menunggu sampai ibunya nih merasa kebal,
udah nganggep dia tuh nggak punya anak, akhirnya menjadi kebiasaan. Setiap hari dibawakan makanan bekas, makanan sisa, nggak pernah ditanya bagaimana kondisinya, nggak pernah. Yang ajaibnya, gadis ini bisa bertahan di ruangan itu selama 25 tahun. Gak kebayang bagaimana kehidupan dia sehari-harinya yang gelap gulita, pagi, siang, malam sama gelapnya. Makanan sisa, aroma yang tidak enak, tidak pernah mandi. Aduh, pokoknya aku gak bisa ngebayangin itu sih. Cuman salut banget gimana dia bisa bertahan selama itu. Sementara untuk laki-laki, pengacaranya ini, pacarnya dia ini, ternyata meninggal duluan. Pacarnya itu meninggal saat si Blanche Monnier ini berusia 34 tahun. Ya tentu saja dia nggak tahu kalau pacarnya ini udah meninggal. Siapa juga yang ngasih dia kabar ya kan? Sampai di tanggal 23 Mei 1901, karena ini kejadiannya di abad 20, jadi pada saat itu tahunnya tuh tahun 19-an atau 1900-an. Jaksa Agung Paris menerima surat kaleng yang tanpa ada identitas pengirimnya, yang menjelaskan kalau gadis itu, Blanche Monnier, dikurung di rumahnya. Nah, mendapat surat itu yang nggak ada pengirimnya siapa, pihak kepolisian dan pihak yang berwajib pun merasa ragu gitu loh. Selain itu karena keluarga mereka kan keluarga terpandang, kaya, berpengaruh gitulah. Nggak bisa seenaknya digeledah tanpa ada bukti yang sedikit mengarah ke sana. Tapi setelah dipikir matang-matang, karena selama ini Blanche Monnier itu menghilang tanpa jejak, yang biasanya selalu mondar-mandir sebagai gadis sosialita, tiba-tiba menghilang tanpa kabar, tanpa jejak, tidak ada keterangan, adalah niatan dari para petugas ini untuk mencoba mengecek ke rumahnya Blanche Monnier. Digeledahlah rumahnya itu kan, dimasukin semua ruangan, ya emang nggak ketemu. Lalu para petugas ini naik tangga, melintang di koridor atas, sampai di pojokan. Dia mencium aroma yang sangat tidak enak. Semakin didekatin, aroma itu semakin jelas dari mana arahnya. Sampai mereka itu tiba di sebuah pintu yang digembok rantai besar dari luar. Jendela di sampingnya tertutup rapat, ditutupin paku. Pokoknya seperti gudang terbengkalai yang di dalamnya itu ada sesuatu yang nggak boleh keluar. Petugas ini penasaran, sebenarnya ada apa sih di dalamnya ini gitu. Dibuka paksalah jendela itu, pakunya dibuka. Untuk pertama kalinya, matahari bisa masuk ke ruangan itu. Dan petugas tercengang melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Bau semakin menyengat keluar dari jendela yang dibuka itu. Di dalam ruangan, ditemani cahaya dari matahari yang sedikit temaram, mereka melihat wanita yang tanpa busana sehelai kain pun tergolek lemas di atas tumpukan jerami yang sudah busuk dan juga rusak. Sementara di kelilingnya kecoa, tikus berseliweran. Bukan cuma itu, kotoran manusia, sisa-sisa makanan yang sudah basi, sudah busuk, sudah mengering, bercampur aduk di satu ruangan itu. Polisi pun mendobrak pintu itu. Mereka nggak bisa lama-lama berada di ruangan itu karena aromanya bener-bener nggak kuat. Gadis itu segera dievakuasi, diturunkan dari ruangan itu dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Rambutnya yang panjang, karena sudah 25 tahun nggak potong rambut, nggak pernah keramas, sampai menggumpal-gumpal, bercampur antara kotoran dan juga debu, keringat, aduh pokoknya nggak bisa dijelasin lah ya. Dibawalah ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya, yang pada saat itu berat badannya tuh cuma 24 kg. Wanita di umurnya yang sudah 50 tahun, berat badannya cuma 24 kg. Kondisi fisik yang buruk, kondisi mentalnya lebih buruk. Dia linglung, tidak bisa mengenali siapa-siapa, tidak berani dengan matahari. Setelah dibebaskan dari kurungan itu, dia pun dirawat di rumah sakit sekian hari. Setelah dinyatakan sedikit membaik, dia lanjut dirawat di rumah sakit jiwa untuk memulihkan kesehatannya. Dan selama sisa hidupnya, dia tetap berada di rumah sakit jiwa. Sementara untuk tersangka utamanya, yaitu ibunya, ditangkap hari itu juga. Tampangnya santai, merasa tidak bersalah, pokoknya ditangkap ya udah ngikut dan dijatuhi hukuman. Namun sayangnya baru 14 hari dia itu di penjara, ibunya ini udah meninggal karena usianya juga sih. Jadi ya kisah ini berakhir begitu saja. Anaknya masuk rumah sakit jiwa di sisa umurnya, ibunya ini penjara sebentar meninggal. Yang jadi korban di sini adalah anaknya yang merasakan sakit di sisa umurnya. Kasihan banget ya. Oke, cerita kali ini berakhir sampai di sini. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.